Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Alfiona dari Pendidikan Biologi semester 6. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu, di suatu tepian pantai, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang janda dan satu anak. Mereka mengalami perekonomian yang sangat sulit atau terbilang miskin. Jadi, si anak ini bernama Malin Kundang. Si Malin ini tergolong anak yang pandai dan rajin. Dia pun sering membantu ibunya dalam mencari tambahan atau mencari penghasilan, yaitu dengan memancing di tepian sungai. Setelah hari demi hari berlalu, si Malin pun tumbuh menjadi remaja yang tampan dan kuat. Jadi si Malin ini berpikir pada malam hari, Malin pun melamun. Dia ingin memperbaiki perekonomian mereka dengan cara merantau. Setelah dia memikirkan matang-matang, dia pun menceritakan kepada si ibu. Dia ingin pergi merantau untuk memperbaiki perekonomian mereka, karena dia pun sangat kasihan kepada ibunya karena si ibu bekerja keras untuk menghidupi Malin sehingga sampai remaja. Si ibu pun sangat sedih, tidak mau merelakan si anak untuk pergi merantau dan meninggalkannya dia sendiri di rumah. Tetapi si Malin yang bertekad kuat memaksa untuk ibunya mengizinkan untuk dia pergi merantau. Setelah berbicara cukup lama, pembicaraan tersebut, akhirnya si ibu pun merestui si anak untuk pergi merantau. Keesokan harinya atau di pagi hari, dia pun pergi ke tepi pantai bersama ibunya untuk meminta tumpangan kepada kapal-kapal yang bersandar di tepian pantai tersebut. Alangkah baiknya si nasib Malin Kundang ini, dia pergi ke salah satu kapal saudagar kaya yang baik hati dan ramah. Dia pun meminta izin untuk pergi ke kota merantau agar dia dapat menaikkan atau memberikan kehidupan layak untuk ibunya apabila dia berhasil menjadi orang yang kaya. Setelah itu dia pun pergi berlayar bersama saudagar kaya yang ia tumpangi. Dengan berat hati, ibu pun melepas kepergian si anak ini. Setelah itu hari pun berlalu. Si ibu setiap malam di rumah selalu memandangi jendela menunggu kabar dari si Malin ini. Tetapi si Malin tidak pernah memberi kabar kepada ibunya. Siang demi siang berlalu, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu. Si ibu pun belum dapat mendapatkan kabar dari si anaknya Malin ini. Pada suatu hari, di pagi hari, ibu pun keluar ingin ke pasar, tetapi ibu melihat kapal saudagar yang Malin tumpangi ini bersandar di tepian pantai di tempat dia tinggal. Sang ibu pun langsung mendatangi si saudagar, lalu bertemu dengan si saudagar itu. Setelah itu, ibunya bertanya kepada saudagar kaya itu. Dia pun berkata, "Hai saudagar, apakah engkau mengetahui kabar dari anakku Malin yang pernah menumpangi kapal
kapal engkau dahulu. Dan karena si ibu menceritakan bahwa anaknya ini tidak ada kabar selama dia pergi. Setelah itu si saudagar kaya pun menceritakan kepada si ibu, anak ibu telah menjadi saudagar yang kaya raya dan memiliki seorang istri yang cantik. Kata si saudagar itu, besok anak ibu dan istrinya akan berlabuh di pantai ini. Mendengar hal tersebut, si ibu pun dengan raut wajah yang penuh senyum bergembira akhirnya pergi ke pasar dan membeli bahan pokok untuk dimasak. Setelah pergi ke pasar, ibu membeli bahan-bahan pokok untuk memasak makanan untuk menyambut kedatangan anaknya. Ibu pun masak sampai malam. Rasa letih dan rasa capek dia tidak hiraukan karena saking semangatnya. Setelah malam berganti dengan siang, di pagi hari, ibu pun tidak sabar untuk menyambut kedatangan anaknya. Nah, jadi ibu pergi ke tepian pantai dan melihat kapal dari si anaknya Malin ini ingin bersandar di tepian pantai. Dia pun berlari menghampiri kapal tersebut dan berteriak, "Malin, anakku, sekarang engkau sudah tumbuh dewasa." Dan dia pun selalu berteriak berulang kali sampai pergi di hadapan si Malin, karena si Malin sudah berlabuh bersama istrinya di pantai di mana tempat dia dan ibunya tinggal. Setelah itu istrinya pun melihat si ibu Malin ini dan berbicara kepada si Malin, "Suamiku, apakah itu benar adalah ibumu? Sedangkan engkau telah menceritakan kepadaku ibumu itu orang yang kaya raya." Dengan gemetarnya si Malin pun menjawab, "Iya, dia bukan ibuku. Ibuku adalah orang yang kaya dan cantik." Setelah itu, karena si ibu kepada si anak ini tidak menghiraukan omongan Malin, "Malin, ini benar aku adalah ibumu." Dan Malin pun menjawab, "Tidak mungkin, ibuku cantik, tidak mungkin lusuh seperti itu dan tua." Setelah itu ibu pun tetap tidak memperdulikan Malin dan dia ingin terus mendekati si Malin dan ingin merangkul atau memeluk si Malin. Tetapi Malin pun mendorong ibunya. Malin mendorong ibunya hingga ibunya terjatuh dan terluka. Setelah kejadian itu, si Malin dan istrinya pun kembali menaiki kapalnya yang mewah dan indah itu. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan pantai di mana tempat tinggalnya dahulu bersama ibunya. Dan ibunya pun merasa sakit hati dan sedih atas perlakuan anaknya si Malin itu. Jadi si ibu berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, jika memang dia anakku, maka berikanlah keadilan kepadaku, dan jika memang dia bukan anakku, maka biarkanlah dia pergi." Nah, jadi si ibu berdoa kepada Allah, lalu Tuhan pun mengabulkan doa dari ibu si Malin. Tiba-tiba awan di pantai begitu gelap seperti malam, dan ombak pun begitu deras dan menggulung besar. Posisi kapal si Malin sudah berada di tengah laut. Kapal Malin pun merasakan gelombang yang sangat dahsyat dan petir yang menyambar-nyambar, sehingga kapal Malin ini disambar petir, tiangnya disambar petir, dan
dan merobohkan tiang itu, dan terkenalah istri si Malin ini dan meninggal di tempat. Begitu banyak sembaran patir terhadap kapalnya pun haram, sehingga Malin yang selamat berenang ke tepian pantai untuk menyelamatkan diri. Setelah itu Malin pun menyaksikan betapa hancurnya hati Malin menyaksikan istrinya yang meninggal dan kapalnya yang begitu mewah dan harta-hartanya di kapal itu sekejap hilang. Dan Malin pun menyesali perbuatannya tersebut. Malin menangis meratapi nasibnya saat itu dan berkata, "Ibu, maafkanlah anakku itu karena telah bersikap tidak baik kepadamu." Tapi nasi sudah berubah menjadi bubur. Si Malin pun merasa tubuhnya kaku dan tak bergerak. Dan tubuh Malin secara perlahan berubah menjadi batu. Jadi moral yang dapat diambil dari kisah tersebut, janganlah engkau durhaka atau menyia-nyiakan ibumu, karena surga ada di telapak kaki ibu. Maka hormatilah orang tuamu walaupun dalam keadaan miskin, tua. Janganlah malu untuk menganggap itu adalah orang tua kita. Tetap syukuri dan nikmati dalam kehidupan ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.